Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ida. Saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Pengertian bahasa. Bahasa di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Pengertian automata. Automata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input. Automata juga dianggap sebagai mesin otomatis, bukan mesin fisik, yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Hubungan bahasa dan automata. Hubungan di antara bahasa dan automata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin automata. Selanjutnya, mesin automata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Misalnya, kita memiliki sebuah mesin sederhana yang menerima input kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar di atas, bila mesin mendapat string input berikut, A kecil, D kecil, A kecil, itu diterima karena ada dalam KBBI. Yang kedua, A kecil, D kecil, U kecil, itu diterima karena masih ada di dalam KBBI. Sedangkan A kecil, D kecil, dan D kecil ditolak karena tidak termasuk dalam KBBI. Hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf besar seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf kecil, seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Tata bahasa reguler. Simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di posisi paling kanan. A besar B kecil itu diterima, sedangkan A kecil menurunkan B besar ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Kedua, tata bahasa bebas konteks. Simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Contoh, A besar B kecil itu diterima, A besar menurunkan B besar diterima, A kecil menurunkan B kecil ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. A besar B kecil menurunkan C kecil ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Ketiga, tata bahasa konteks sensitif. Simbol pada sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Jumlah simbol pada ruas sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Contoh, A besar menurunkan B kecil, C kecil diterima. A besar B kecil menurunkan C kecil, D kecil itu diterima. A besar B besar, C besar menurunkan D besar, E besar ditolak karena jumlah simbol pada ruas sebelah kiri lebih banyak dari jumlah simbol pada ruas kanan. Tata bahasa unrestricted. Simbol pada sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Contoh, A besar, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil menurunkan G kecil. Itu diterima. A kecil, B besar, C besar, D kecil, E besar menurunkan G besar, H besar, I besar, J besar, K besar, L besar diterima. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil menurunkan G besar, H besar, I besar, J besar, K besar, L besar ditolak karena sebuah simbol pada sebelah kiri tidak ada sebuah simbol variabel. Sekian, terima kasih.